Berangkat dari keanekaragaman bumi Rafflesia, kini Bengkulu juga tumbuh menjadi salah satu kota pendidikan yang sangat diperhitungkan. Salah satu pilar utama penyangga pendidikan tinggi utama di Bengkulu adalah Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Halo guys, selamat datang di channel Rina Stuti. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu materi. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Nah, jangan sakit-sakit ya, jaga kesehatannya. Nah, teman-teman, yuk kita bahas materi kita pada hari ini. Come on. Baik teman-teman, perkenalkan saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu mempresentasikan materi kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita memasuki materi kita, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Rina Stuti dengan nomor pokok mahasiswa 262201061. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi terkait akuntansi untuk valuta asing, penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, yang dimana saya menggunakan buku referensi buku akuntansi keuangan keuangan lanjutan 1 edisi 2 yang ditulis oleh Ibu Dwi Martani. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki pada materi saya akan memaparkan istilah-istilah yang sering muncul pada materi tersebut. Yang pertama itu pos moneter, di mana pos moneter itu unit mata uang yang dimiliki dan aset dan liabilitas yang akan dibayarkan dalam akan dibayar dalam jumlah unit mata uang yang dapat ditentukan, contohnya kas, utang, piutang. Nah, yang kedua itu pos non moneter. Nah, pos moneter ini unit mata uang yang dimiliki dan aset liabilitas serta pos-pos selain pos moneter, contohnya biaya bayar di muka, persediaan, aset tetap, liabilitas pelabuhan. Yang ketiga itu kurs penutup, di mana kurs penutup itu nilai tukar spot pada akhir periode pelaporan. Nah, yang kedua itu kurs akuisisi, nilai tukar spot pada tanggal akuisisi. Yang kelima, laba pra-akuisisi. Laba pra-akuisisi di mana saldo laba pada saat ekuitas diakuisisi oleh investor. Nah, yang keenam itu laba pasca akuisisi di mana saldo laba pada periode setelah ekuitas itu diakuisisi oleh investor. Maksudnya itu saldo laba setelah modal kita itu dibeli oleh investor, seperti itu. Nah, dalam laporan keuangan dan mata pelaporan, yang pertama itu laporan keuangan dan mata pelaporan, di mana laporan keuangan dan mata pelaporan itu terdapat kasus di mana permasalahan atas perbedaan mata uang dalam laporan keuangan. Permasalahan atas perbedaan mata uang terjadi pada laporan keuangan, bukan pada transaksi. Permasalahannya itu ada di laporan keuangan, bukan pada transaksi ya. Yang kedua itu mata uang penyajian dalam mata uang fungsional. Nah, dalam PSAK 10 revisi 9, mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Maksudnya itu mata uang fungsional itu hanya tergantung pada lingkungan tersebut, seperti itu. Kalau mata uang fungsional itu tidak berlaku ke tempat-tempat yang lain, hanya berlaku pada di mana entitas beroperasi. Nah, mata uang fungsional itu mata uang penyaji adalah mata uang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, mata uang penyaji dapat
dapat berbeda dengan mata uang fungsional dengan dua kondisi. Yang pertama itu entitas tunggal yang mencatat transaksi dalam bentuk mata uang fungsional dan menyajikan keuangan dalam bentuk asing atau sebaliknya. Nah, yang kedua itu entitas anak operasi di luar negeri atau yang mencatat transaksi dan menyajikan dalam bentuk uang fungsional. Namun, entitas ini memiliki mata uang penyajian mata uang asing atau sebaliknya. Nah, metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing itu, mata uang asing dalam PSAK 10 revisi 9 itu ada dua. Yang pertama itu metode translasi atau translation. Nah, di mana mata uang translasi itu di mana metode ini digunakan jika penjabaran keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Kata kuncinya itu uang kita ke uang orang lain. Nah, kalau mata uang pengukuran kembali itu sebaliknya digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Nah, kalau yang metode pengukuran kembali itu, teman-teman, kalau penjabaran di dalam laporan itu dengan menggunakan mata uang asing, mata uang orang lain ke mata uang kita, seperti itu. Nah, teman-teman, kita membahas terlebih dahulu metode translasi. Nah, yang pertama itu perlakuan metode translasi, di mana perlakuannya itu jika penjabaran dari mata uang fungsional ke mata uang jika penjabaran dari mata uang fungsional ke mata uang asing, maka kurs atau nilai tukar tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga terjadinya selisih. Nah, dari selisih tersebut itu menjadi penghasilan komparasif lain di laporan keuangan hasil penjabaran. Nah, yang kedua itu kurs dalam metode translasi dan pengukuran kembali pos laporan keuangan. Nah, teman-teman, di dalam tabel ini tersebut ada beberapa pos yang dimana sistem pengukuran antara metode transaksi dan metode pengukuran kembali itu berbeda. Nah, teman-teman dapat melihat dari laporan keuangan, teman-teman dapat melihat di tabel tersebut mereka memiliki perbedaan antara pengukurannya. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang bagian aset dan likuiditas moneter menggunakan kurs yang sama dengan aset dan likuiditas non moneter, sehingga tidak perlu diidentifikasi dan pemisahan antara pos moneter dengan pos moneter. Nah, mereka itu sama-sama menggunakan, kalau yang pada metode translasi itu sama-sama menggunakan kurs berbentuk. Kalau yang metode yang pengukuran kembali itu sama-sama menggunakan pada tanggal transaksi. Kalau yang non moneter itu menggunakan kurs berbentuk. Kalau yang dia non moneter itu kurs pada tanggal transaksi. Nah, teman-teman, cara hitung laba setelah akuisisi itu dengan cara hitung laba setelah akuisisi itu dengan cara saldo laba awal ditambah dengan laba neto berjalan dikurangi dengan dividen periode berjalan, di mana saldo berjalan itu diambil dari kurs penutup dari periode sebelumnya. Kalau laba neto itu kurs rata-rata pada periode berjalan. Nah, kalau dividen itu kurs pada tanggal dividen itu diumumkan. Nah, saldo akhirnya itu dari perhitungan dari saldo laba ditambah laba neto dikurangi dengan dividen. Nah, kurs dalam metode translasi dan pengukuran kembali dalam pos laba rugi. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pos-pos di mana sistem pengukuran dari metode transaksi dengan metode pengukuran itu kan berbeda. Nah, teman-teman dapat melihat pada tabel tersebut karena
pada awal tadi kan kita sudah menjelaskan informasi-informasi yang ada di dalam tabel tersebut itu. Nah, pada tabel di atas itu pendapatan. Nah, bagian pendapatan dan beban nanometer menggunakan kurs yang sama dengan pendapatan dan beban nanometer, sehingga tidak perlu diidentifikasi dan pemisahan antara kurs moneter dengan kurs nanometer. Yang ketiga itu penyajian dan pengungkapan, di mana penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan dengan laporan keuangan pada umumnya itu pada pos penghasilan korporasi lainnya, di mana penghasilan korporasi itu dari proses transaksi yang akan disajikan sebagai komponen ekuitas seperti penghasilan korporasi lainnya. Sedangkan untuk proses pengungkapan yang diperlukan adalah ada satu, kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan mata uang asing. Yang kedua itu selisih nilai tukar neto diakui dalam pendapatan korporasi lainnya dan diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah dan harus mengungkapkan rekonsiliasi nilai tukar pada awal dan akhir periode. Yang ketiga itu ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut harus dinyatakan atau diungkapkan mata uang fungsional dan alasan untuk suatu uang pelaporan yang berbeda. Nah, kita membahas yang metode pengukuran kembali. Yang pertama itu perlakuan akuntansi. Nah, jika penjabaran perubahan mata uang asing ke mata uang fungsional, kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga pada metode pengukuran kembali jenis kurs yang digunakan lebih beragam tergantung seberapa banyak kurs aktual pada tanggal perolehan di samping kurs tanggal akuisisi ekuitas, kurs penutup periode sebelumnya, kurs penutup periode berjalan, kurs rata-rata periode berjalan, dan kurs tanggal dividen. Yang kedua itu yang kedua itu kertas kerja. Nah, dalam melakukan pengukuran kembali laporan keuangan dalam mata uang asing juga menggunakan kertas kerja karena perhitungan yang lebih kompleks, di mana format kertas kerja sama dengan metode translasi yang terdiri dari pos-pos neraca saldo yang terdiri dari pos-pos laporan posisi keuangan dan laporan rugi. Maksud yang kertas kerja ini yang bagian yang ada tabel-tabel tadi, teman-teman. Yang ketiga, ini metode itu Kak, dari metode pengukuran kembali itu kan yang pertama ada pengukuran apa sih yang tadi, perlakuan akuntansi, kertas kerja. Nah, kita lanjut yang penyajian dan pengungkapan. Nah, penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Keuntungan atau kerugian penjabaran dalam metode pengukuran kembali disajikan di laporan laba rugi. Pengungkapan yang diperlukan mencakup ada 4. Pertama itu kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua itu jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laporan laba rugi. Nah, yang ketiga itu pengungkapan mata uang fungsional dalam alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. Nah, yang keempat itu persyaratan lain apabila entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya di dalam suatu uang yang berbeda. Nah, ada isu-isu seputar penjabaran keuangan. Yang pertama itu perubahan mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional dapat berubah jika terdapat perubahan pada transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya. Perubahan mata uang fungsional dapat berdampak terhadap pencatatan transaksi mata uang asing, berdampak pada penjabaran laporan keuangan dalam laporan asing. Nah, yang kedua itu transaksi antar entitas. Nah, tujuan penjabaran laporan keuangan adalah untuk keperluan konsolidasi dengan entitas indukan. Selain itu, maka prosedur konsolidasi yang dilakukan mengikuti prosedur konsolidasi yang normal, tapi aset dan liabilitas moneter antar kelompok tidak dapat
dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, teman-teman, barusan saya sudah menjelaskan materi terkait bab 10. Nah, semoga dari materi tersebut teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan saya. Jika teman-teman jika saya ada salah kata, kurangnya baku dalam bahasa, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Semoga teman-teman juga bisa